Halo, selamat datang di tugas video TIK kami. Di sini kita akan menjelaskan apa sih parity check itu, tapi sebelum kita masuk ke penjelasan, kita akan perkenalan dulu. Hai, aku Dini Noviasari, absen 11. Aku saya Yandra Zahra Anissa, absen 27. Aku Tessa Melia Rahma, absen 30. Aku Trisna Puji Lestari, absen 31. Apa sih parity check? Parity check adalah salah satu metode untuk mengecek apakah data yang ditransmisikan sesuai dengan aslinya. Metode ini menggunakan perhitungan banyaknya bit 1 pada data yang dikirimkan. Parity check dapat menggunakan parity genap atau gasal. Parity genap menggunakan aturan banyaknya bit 1 harus genap, sedangkan parity ganjil menggunakan aturan banyaknya bit 1 pada data harus ganjil. Nah, parity check ini diletakkan sebagai tambahan bit pada data yang akan dikirim yang biasanya di bit paling kiri atau most significant bit yang biasanya disebut dengan parity bit. Parity check ini terdapat dua tipe. Nah, yang pertama even parity genap dan odd parity ganjil. Untuk membedakan antara genap dan ganjil, kita lihat dari bit ini. Nah, yang warna kuning dinamakan parity bit, sedangkan yang warna putih ini bit biasa. Kita lihat di event parity genap. Kita lihat mulai dari angka 1. Dari ke-8 bit ini terdapat angka 1 yang muncul sebanyak 1, 2, 3, dan 4. Karena ini genap, berarti dia termasuk dalam rules even parity genap. Nah, untuk yang odd parity ganjil, kita lihat juga pada ke-8 bit. Ini kita sertakan juga yang warna kuning. Jadi, dalam ke-8 bit ini terdapat angka yang muncul sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Karena 5 ganjil, maka ini juga memenuhi rules dari odd parity ganjil. Nah, dibedakan dari angka 1 termasuk pada parity bit. Untuk angka 4 dan 5 ini tidak harus mengikuti aturan ini. Yang penting angkanya genap atau angkanya ganjil itu dapat memenuhi dari tipe parity check. Perhatikan contoh berikut ini. Bit paling kiri digunakan sebagai parity bit. Jika metode parity genap yang digunakan, maka parity bit diisi dengan bit kosong. Banyaknya bit 1 adalah bit 4 atau genap. Jika metode parity ganjil yang digunakan, maka parity bit ini akan diisi dengan bit 1. Banyaknya bit 1 adalah 5 atau ganjil. Nah, parity check berguna ketika kesalahan pengiriman data hanya muncul pada 1 bit. Namun, ketika kesalahan terjadi pada 2 bit data, maka parity check tidak dapat mendeteksinya. Sebagai contoh, jika data berubah pada 2 bit ke 5 dan 6, maka banyaknya bit 1 masih genap dan data dianggap tidak salah. Data dikirimkan menggunakan parity genap dan berubah ketika diterima, namun masih memenuhi parity genap. Adalah contoh-contoh kesalahan dari parity check. Nah, seperti ini, misal kita lihat angka 1 pada rules even parity atau parity genap. Kita cek pada bilangan total pada 8 bit ini. Nah, dalam 8 bit ini terdapat angka 1 yang muncul sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Nah, angka 1 dalam 8 bit ini muncul sebanyak 5 kali, di mana 5 kali itu merupakan angka genap, sedangkan rules di event parity ini adalah harusnya genap. Oleh karena itu, ini merupakan salah satu contoh kesalahan dari parity check, karena yang kuning ini dari sini kita bisa mengubah yang warna kuning ini, kita ubah menjadi angka 0. Nah, angka 1 ini kita ubah menjadi angka 0. Jadi pada bit 8 ini hanya terdapat angka 1 yang muncul sebanyak 4 kali, dan itu merupakan sudah mencukupi dari rules even parity.
pada contohnya yang benar ada 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, dan 0. Nah, berlaku juga untuk odd parity. Di sini pada awalnya, pada yang di bawah ini diminta odd parity alias ganjil, tetapi pada bit yang berjumlah 8 ini angka 1 muncul sebanyak 1, 2, 3, 4, muncul sebanyak 4 kali. Nah, yang seharusnya itu adalah ganjil, tapi di sini munculnya 4 yang berjumlah genap. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh kesalahan dari parity check. Nah, yang seharusnya angka 0 pada bit warna kuning ini harusnya kita ganti menjadi angka 1, sehingga angka 1 pada bit 8 pada odd parity ini hanya muncul angka 1 yang berjumlah 4 dan dapat memenuhi rules dari odd parity. Nah, itu tadi merupakan contoh kesalahan-kesalahan dari parity check. Sekian, terima kasih atas penjelasan parity check dari kelompok kami.